Halo, perkenalkan nama saya Dwi Andi Kartiko dengan NIM 205230099. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Saya akan menjawab yang pertama. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena memberikan pemahaman bahwa ilmu, pengetahuan, sains, dan keyakinan agama tidak perlu dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dalam memberikan pandangan yang lebih holistik tentang dunia dan kehidupan. Sebagai calon guru, kita perlu memiliki perspektif yang lebih luas tentang dunia di sekitar kita agar bisa mengajar dengan bijak dan menginspirasi siswa untuk tidak hanya berpikir secara rasional tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mengarah pada kedamaian dan pemahaman lebih dalam. Dengan memahami bagaimana sains dan agama dapat berinteraksi secara harmonis, mahasiswa calon guru dapat mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa serta memberi contoh tentang pentingnya keduanya dalam membentuk karakter yang utuh. Ini juga membantu mahasiswa untuk lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan dan belajar untuk tidak menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritual. Selanjutnya soal kedua yaitu pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber, seorang filsuf kontemporer, mengembangkan teori integral yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam memahami realitas termasuk sains dan spiritualitas. Salah satu konsep utama dalam teori integral Wilber adalah model 4 kuadran yang menjelaskan hubungan antara pengalaman subjektif, spiritualitas objektif, sains, serta dimensi sosial dan budaya. Berikut ini adalah penjelasan tentang 4 kuadran tersebut. 1. Kuadran kiri atas, interior individual. Ini adalah dimensi pengalaman subjektif individu seperti pikiran, perasaan, dan kesadaran pribadi. Dalam hal ini, spiritualitas lebih menekankan pada pengalaman pribadi dan introspeksi, misalnya meditasi atau pengalaman mistik. Dalam konteks ini, spiritualitas mengarah pada pengalaman dalam diri individu yang tidak dapat diukur secara langsung oleh sains. Jadi ini maksudnya adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara sains, yaitu seperti pengalaman spiritualitas seseorang yang tidak bisa dijelaskan secara sains tapi bisa dipercaya oleh orang-orang. Yang kedua, kuadran kanan atas, IT, interior kolektif. Ini melibatkan budaya dan interpretasi sosial terhadap realitas, misalnya nilai-nilai agama atau kepercayaan sosial yang dibentuk oleh kelompok tertentu. Wilber menyatakan bahwa sains tidak hanya beroperasi di dunia fisik, tapi juga mempengaruhi dunia sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, agama dan sains dalam konteks sosial dapat dipahami sebagai dua dimensi yang saling berhubungan. Jadi, agama dan sains merupakan suatu hal yang berhubungan. Itu merupakan rangkuman dari penjelasan tersebut.
Yang ketiga, kuadran kiri bawah, external kolektif. Dimensi ini melibatkan hubungan antar individu dan nilai-nilai bersama yang dianut oleh masyarakat seperti hukum, etika, dan norma-norma sosial. Dalam hal ini, spiritualitas terkait dengan nilai-nilai moral dan etika yang dapat diintegrasikan dalam masyarakat. Sementara sains berperan dalam membentuk dasar-dasar rasional untuk masyarakat yang berkembang. Yang keempat, kuadran kanan bawah, its external individu. Ini berkaitan dengan dunia fisik yang dapat diobservasi dan diukur. Tempat di mana sains beroperasi, misalnya penelitian ilmiah, teknologi, dan penemuan-penemuan. Spiritualitas dalam konteks ini bisa ditemukan dalam penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam dunia fisik melalui teknologi dan sains. Ken Wilber mengusulkan bahwa sains dan spiritualitas perlu dipahami dalam kesatuan 4 kuadran ini. Sains berfokus pada dunia objektif yang dapat diukur dan dipelajari melalui eksperimen. Sementara spiritualitas lebih terkait dengan pengalaman subjektif yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui metode ilmiah. Kedua bidang ini dapat bekerja bersama untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan pengalaman manusia. Dalam hal ini, baik sains maupun spiritualitas saling melengkapi karena keduanya memberikan wawasan tentang dunia yang berbeda namun saling terkait, baik secara individu maupun kolektif. Baik, saya akan lanjut lagi ya. Tujuan video ini adalah video ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana dua bidang yang berbeda, yaitu sains dan agama, bisa diharmonisasikan, serta bagaimana pemikiran Ken Wilber membantu kita memahami hubungan antara keduanya dalam konteks yang lebih luas. Arti penting, saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris, yaitu harmonisasi sains dan agama berarti mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual atau agama tanpa saling bertentangan. Sains berfokus pada aspek rasional, pengamatan, dan eksperimen untuk memahami dunia fisik, sedangkan agama berfokus pada nilai-nilai moral, etika, dan hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan. Kenapa penting? Seringkali masyarakat menganggap sains dan agama sebagai dua hal yang bertentangan. Namun tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan, memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kehidupan dan alam semesta. Relevansi untuk calon guru bahasa Inggris, pendidikan holistik. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kita tidak hanya diharapkan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa. Harmonisasi antara sains dan agama memungkinkan kita untuk membentuk karakter siswa. Harmonisasi antara sains dan agama memungkinkan kita untuk mengajarkan tidak hanya pengetahuan teknis tentang bahasa, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang mendalam seperti etika, moralitas, dan sikap toleransi. Pentingnya menghargai perbedaan. Di kelas kita akan menemui siswa dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Menyadari bahwa sains dan agama dapat saling
melengkapi, membantu kita menghargai perbedaan pandangan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan harmonis. Mengintegrasikan pengetahuan sains dan agama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam pengajaran bahasa Inggris, kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai yang bersumber dari agama dalam materi yang bersifat ilmiah, seperti dalam diskusi topik-topik yang melibatkan etika, moral, atau bahkan secara ilmu pengetahuan yang melibatkan pandangan agama. Membangun sikap positif pada siswa. Dengan pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama, kita sebagai calon guru bahasa Inggris dapat membantu siswa mengembangkan sikap berpikir kritis, terbuka, dan penuh empati terhadap sesama. Yang penting dalam pembelajaran bahasa dan kehidupan. Pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran dalam hubungan sains dan spiritualitas. Pengenalan Ken Wilber. Ken Wilber adalah seorang filsuf dan penulis asal Amerika yang dikenal dengan teori integralnya. Wilber mengembangkan model yang berfokus pada penggabungan berbagai perspektif, termasuk sains dan spiritualitas, dalam satu kerangka yang lebih holistik. 4 kuadran Wilber tadi sudah saya jelaskan ya, saya ulang lagi biar lebih jelas, yaitu kuadran ini berhubungan dengan pengalaman subjektif individu seperti perasaan, pikiran, dan kesadaran. Dalam konteks spiritualitas ini merujuk pada pengalaman pribadi yang tidak bisa diamati secara langsung oleh orang lain, misalnya pengalaman mistik atau kedekatan spiritual dengan Tuhan. 2. Kuadran kanan atas. Kuadran ini berfokus pada aspek objektif dari individu seperti tubuh, fisik, dan perilaku yang dapat diamati dalam hal sains. Ini melibatkan eksperimen yang dapat diuji dan diukur secara ilmiah, misalnya pengamatan tentang otak manusia, eksperimen psikologi, atau kajian ilmiah tentang fenomena fisik. Yang ketiga, kuadran kiri bawah. Kuadran ini berfokus pada aspek kolektif atau budaya yang melibatkan nilai-nilai bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks sains dan spiritualitas, ini menunjukkan bagaimana suatu masyarakat atau budaya mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas. Misalnya dalam beberapa budaya, pengetahuan spiritual dan ilmiah tidak terpisah, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan. 4. Kuadran kanan bawah. Kuadran ini memacu pada sistem eksternal atau struktur sosial yang dapat diamati seperti institusi, hukum, atau teknologi dalam konteks hubungan sains dan spiritualitas. Ini berhubungan dengan bagaimana masyarakat menggunakan sains dan spiritualitas dalam organisasi sosial, teknologi, dan pendidikan. Hubungan dan spiritualitas menurut Wilber. Ken Wilber berpendapat bahwa untuk memahami kenyataan secara utuh, kita harus melihatnya dari keempat kuadran ini. Setiap kuadran memberikan kuasaan yang berbeda tapi saling melengkapi, baik itu dalam aspek subjektif, objektif, budaya maupun struktur sosial. Dalam hal sains dan spiritualitas, keduanya tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang terpisah atau bertentangan, tetapi sebagai dua perspektif yang saling melengkapi dalam gambaran besar. Kesimpulannya, dalam video ini kita telah membahas pentingnya mata kuliah harmonisasi sains dan agama, terutama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan holistik. Selain itu, pemikiran Ken Wilber tentang 4 kuadran menunjukkan bagaimana kita dapat melihat sains dan spiritualitas sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam memahami dunia. Baik, begitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To assume that you're not enlightened is the ultimate insult to spirit. You presume the non-existence of spirit moment to moment, and under the presumption that spirit doesn't exist, you seek it. And you either don't assume spirit is the only reality, and that presumption of no spirit then guides your spiritual actions. That's kind of goofy. On the other hand, there are people that are just going to get into activism and yet are fundamentally not really aware of their own spiritual reality or the reality of what's arising moment to moment, and on the presumption of that ignorance wish to save the world.
So fundamentally what you need to do is, like I said, is understanding the always already liberated nature of everything that's arising. Practice. And on the basis of your own practice, take that into the world.